Yo, selamat datang guys, semoga kalian baik-baik aja. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sebuah alur cerita dari anime Rakudai Kishi no Kavari yang mengisahkan tentang perjuangan seorang siswa yang bernama Kurogane Ikki yang selalu dianggap tidak ada oleh keluarganya dan diremehkan juga satu sekolahan karena dia yang paling lemah. Dia juga tidak mempunyai bakat sihir. Tetapi kali ini kita akan melihat perjuangan dari seorang prajurit kesatria yang akan menuju puncak. Gimana keseruannya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, biar gue lebih bersemangat lagi untuk bikin konten. Kita langsung aja, let's go! Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mendengarkan berita tentang salah satu putri paling berbakat dari kerajaan Vermilion. Di mana di dunia ini orang-orang menganggap kalau bakat adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan yang tidak berbakat tidak bisa mengalahkan yang berbakat. Diketahui juga terdapat kekuatan supranatural yang bernama Blazer, sebuah perwujudan senjata dari jiwa mereka dengan sihir. Dan di sini tokoh utama kita bernama Kurogane Ikki yang mempunyai Blazer tipe katana. Dia juga tidak setuju kalau yang tidak berbakat tidak bisa mengalahkan yang berbakat. Ikki juga di sini mempunyai ingatan masa lalu yang cukup kelam, tetapi dia selalu bertekad akan menjadi yang terkuat dan menjadi kesatria sihir. Saat ini, tokoh utama kita yang bernama Ikki sedang bersekolah di Akademi Hagun yang merupakan salah satu dari akademi terbaik di Jepang yang selalu menorehkan prestasi terbaik dari kejuaraan Festival 7 Bintang. Namun si Ikki ini ternyata mempunyai musibah atau malah rezeki, di mana dia melihat wanita yang ada di TV tadi sedang berganti pakaian di asramanya. Tetapi bukannya meminta maaf, Ikki malah menginginkan hasil imbang dengan sama-sama membuka baju. Sat. Apalagi dia pun kena tamparan dan membuat kepala sekolah Akademi Hagun meminta agar Ikki bertanggung jawab atas tindakannya. Dan di sini Ikki berniat meminta maaf kepada Stella Vermilion yang telah dia lihat bentukan dalamnya. Tetapi Ikki akan dimaafkan jika dia melakukan harakiri. Karena di sini Ikki menolak harakiri, akhirnya Stella marah karena Ikki juga telah menyepelekan hal ini. Tapi karena kejujuran Ikki yang menyebut bahwa tubuh Stella itu aduhai, akhirnya Stella merasa malu dan tidak melanjutkan serangannya. Diketahui juga kalau Ikki di sini adalah seorang murid terlemah yang berada di peringkat F terendah. Dia juga dijuluki sebagai Worst One di akademi ini. Tetapi setelah itu Ikki dan Stella terkejut karena mereka ternyata tinggal satu kamar bersama setelah diberitahu ibu Capsek. Di sini Ikki juga bingung kenapa Stella yang seorang siswa peringkat A malah tinggal di asrama yang sama dengan Ikki yang memiliki ranking F. Tetapi ibu Capsek menjawab karena itulah mereka dipasangkan. Jika Ikki dan Stella tidak setuju, mereka berdua dipersilahkan keluar dari akademi ini. Karena tidak hanya mereka saja yang sekamar antara pria dan wanita. Oke, karena itu si Stella membentuk syarat yang tidak masuk akal dan menyebut Ikki itu hentai terus. Akhirnya Bu Capsek menyarankan agar berduel untuk menentukan aturannya bagi yang menang. Namun, karena Stella sudah pede duluan akan menang, akhirnya dia menambahkan satu syarat lagi, di mana yang kalah harus menuruti perintah yang menang layaknya anjing apapun perintahnya. Di sini Ikki berkata kepada Stella, walaupun dia lemah tetapi dalam pertarungan apapun bisa terjadi. Akhirnya Ikki menerima persyaratan itu karena Stella memaksa. Di sini ibu Capsek tidak menyangka kalau Ikki akan menerima pertandingan ini. Tetapi di sini Ikki memiliki tekad akan memenangkan festival itu dan lulus dari akademi ini walaupun dengan nilai terendah sekalipun seperti yang telah dijanjikan oleh ibu Capsek. Sedangkan Stella ternyata memiliki tekad untuk menjadi yang terkuat juga demi membantu kerajaannya yang sedang terpuruk. Walaupun dia sudah kuat, tetapi banyak juga yang mencemoohnya dari belakang. Akhirnya kedua belah pihak telah berada di arena. Dan pertarungan duel ini pun dimulai dengan aturan sampai salah satu tidak bisa melanjutkan pertarungan dengan device tiruan. Mereka pun mengeluarkan senjatanya masing-masing dan pertandingan dimulai. Walaupun dari awal Stella selalu menyerang, tetapi Ikki selalu berhasil menangkis serangan dari Stella. Bahkan dalam sekali lihat saja,
Iki bisa meniru teknik pedang Stella dan Iki menyebut tekniknya sebagai Blade Steel. Kemudian dia balik menyerang Stella. Bu Kepsek dan seorang wanita loli di sini mengamati dan melihat pertarungan mereka. Namun, serangan dari Iki di sini tidak bisa menembus pertahanan dari sihir Stella. Kali ini, akhirnya Stella akan serius menggunakan kekuatan penuhnya dengan sihir yang dia miliki. Tapi, Iki juga mempunyai kartu as dan mempunyai jurus rahasia yang bisa menyaingi sihir, yaitu Itoshura, di mana dia bisa bergerak dengan sangat cepat dengan menggunakan semua sihir yang dia miliki dalam waktu 1 menit. Hingga akhirnya, Iki berhasil memenangkan duel ini walaupun dia bisa melakukan teknik Itoshura hanya 1 hari 1 kali. Diketahui juga penyebab Iki di sini dicap sebagai ranking F karena penilaian sekolah ini berdasarkan energi sihir dan blazer yang mereka miliki. Semua teknik pedang dan ilmu bela diri di sini tidak berpengaruh banyak. Hingga Bu Kepsek pun menyarankan agar Stella mengikuti jejak Iki dalam teknik berpedang jika dia ingin berkembang lebih jauh lagi. Dan ketika di asrama, Stella terluka karena kaget setelah melakukan sesuatu dengan tubuh Iki. Tapi posisinya itu loh boy. Oke, lanjut. Di sini Iki menagih hasil taruhan di mana pemenang bebas melakukan apapun. Stella mengira jika Iki akan melakukan hal ecchi kepadanya. Tapi pikiran Iki ternyata masih polos kayak gua guys, jadi dia tidak meminta hal itu. Iki juga meminta agar Stella mau menjadi teman sekamarnya saja. Akhirnya Stella pun setuju walaupun dengan jawaban tsundere. Selanjutnya di sini Iki dan Stella melakukan jogging bareng, di mana lari sejauh 20 km setiap hari adalah kebiasaan Iki dalam melatih tubuhnya. Walaupun Stella mempunyai sihir, tapi dia ikut lari untuk bisa melatih tubuhnya bersama Iki. Saat ini Iki merasa senang karena adiknya akan datang ke akademi ini setelah tidak bertemu 4 tahun lamanya. Dan adik Iki di sini sedang dalam perjalanan di kereta sambil memikirkan tentang kakaknya yang selalu tidak dianggap oleh kedua orang tuanya. Jadi, hanya dia satu-satunya orang yang dapat menyayanginya sebagai keluarga mereka. Stella di sini menanyakan apakah adik kandung atau bukan. Dan di sini Iki menjawab kalau adiknya adalah adik kandung. Sepertinya di sini Stella akan merasa cemburu jika dia adik tiri Iki. Selanjutnya, wali kelas Iki di sini bernama Oriki Yuri. Dia terlihat seperti wanita lemah dan guru itu meminta agar muridnya memanggil dia dengan sebutan Yuri-chan saja. Kemudian para murid diingatkan kembali tentang festival 7 turnamen bintang yang seleksinya akan dimulai minggu depan. Tahun ini perwakilan siswa yang maju bukan berdasarkan rekomendasi, tetapi dalam seleksi duel yang masuk hingga 6 besar saja yang dapat menjadi perwakilan dari Akademi Hagun ini. Dan setiap orang akan mulai bertarung setiap 3 hari sekali. Dengan ini, Iki bisa menggunakan kemampuan Itoshura miliknya yang hanya bisa aktif 1 hari sekali. Ternyata di sini Yuri-chan memiliki penyakit yang cukup serius karena setiap hari dia memuntahkan darah 1 liter sehari. Yuri-chan di sini menyesalkan kalau tahun kemarin sangat disayangkan jika Iki tidak bisa ikut turnamen. Selanjutnya, ketika Stella menanyakan tentang kejadian tahun lalu, Iki di sini tiba-tiba dipeluk oleh seorang wanita yang ingin mewawancarainya. Karena terlalu intens, setelah merasa marah dan pergi. Tidak lama dari itu, Iki bertemu dengan adiknya yang bernama Shizuku. Di sini adiknya langsung mengkiss kakaknya dengan mesra di hadapan semua orang. Stella merasa ada yang aneh dengan hubungan Iki dan adiknya, jadi dia menghentikan itu. Di sini Stella malah belak-belakan bicara kalau misalkan Iki adalah majikannya. Sontak saja semua orang terkejut, dan karena tidak terima, di sini Stella dan Shizuku mengeluarkan blazernya masing-masing. Namun, karena pertempuran dilarang kecuali diizinkan, akhirnya mereka dihukum oleh Ibu Kepsek dengan membersihkan toilet di seluruh sekolah. Hingga pada akhirnya mereka berdua terus-terusan saling mengejek satu sama lain hingga pekerjaannya selesai. Di sini Stella langsung menunggu Iki yang terngiang-ngiang dari kata-kata Shizuku tentang Iki yang dianggap tidak ada oleh keluarganya sendiri.
Dan ternyata teman kelas Shizuku adalah seorang pria juga yang bernama Nagi Arisuin, atau akan kita sebut sebagai Alice. Lalu, Iki menceritakan tentang masa lalu dan keluarganya kepada Stella, di mana dia adalah cucu dari seorang pahlawan Jepang yang sangat berjasa, yaitu Ryoma Kurogane. Dia adalah samurai hebat yang dihormati banyak orang. Tetapi, Iki sebagai cucunya tidak mempunyai bakat. Jadi, semua orang bahkan orang tuanya tidak menganggap keberadaan Iki. Di sini, Shizuku juga bercerita tentang masa lalu kakaknya kepada Alice, yang mana kakaknya selalu dianggap tidak ada. Jadi Shizuku akan menyayangi kakaknya dan memberikan kasih sayang orang tua, saudara, dan sebagai adik sekaligus kepada kakaknya. Setelah Shizuku mengetahui semua kenyataan ini, dia juga mulai membenci keluarganya. Hingga akhirnya, Iki memutuskan pergi dari rumah dan tersesat. Namun saat itu dia diselamatkan oleh kakeknya yang bernama Ryoma. Kakeknya juga memberikan kata-kata mutiara kepada Iki agar bisa bangkit walaupun diperlakukan tidak adil di dunia ini. Akhirnya, Iki yang saat ini memegang teguh kata-kata itu akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa seperti kakeknya Ryoma. Walaupun saat masuk akademi ini, Iki selalu diperlakukan tidak baik dan ditahan agar tidak bisa lulus karena pengaruh keluarga Kurogane yang tidak menginginkan Iki. Tetapi, karena berkat Bukepsek yang bernama Shinguji, Iki dijanjikan akan diluluskan walaupun mendapatkan nilai terendah sekalipun jika dia bisa memenangkan festival 7 bintang dengan nilai terendah sekalipun. Stella di sini merasa kalau Iki sedikit mirip dengannya karena sejak kecil tidak ada orang yang melatih mereka. Mereka pun sama-sama bertekad akan menjadi lebih kuat ke depannya. Dan sesampainya di rumah, Iki mendapatkan rejeki nomplok karena Stella masuk ke kamar mandi dan akan menggosok punggung Iki sebagai pelayannya. Di sini Iki juga tidak bisa menolak karena Stella akan marah kalau Iki menolak. Mereka pun akhirnya menikmati mandi bareng dengan situasi tegang karena Stella menggosok-gosok punggung Iki dengan opainya. Yamete kudasai. Setelah latihan bersama, di sini lawan pertama Stella telah diketahui. Dia adalah Momotani dari kelas 3. Ketika Stella akan mengajak Iki kencan, dia malah keduluan adiknya yang meminta Iki pergi di akhir pekan. Akhirnya mereka datang bersamaan bersama dengan teman kamar Shizuku, Alice. Iki di sini sempat curiga karena teman Shizuku disebut Alice. Tetapi karena Alice selalu menggoda Iki, Shizuku pun masuk ke dalam mode yandere dengan tatapan mengancam. Ya, walaupun Alice di sini hanya bercanda saja. Stella dan Shizuku pun saat ini masih tetap saling rebutan Iki dan mengejek satu sama lain. Namun, karena Stella itu tsundere, jadi dia yang kalah saing dengan Shizuku dan merasa kesal sendiri terhadap Iki. Mereka pun makan di restoran yang disarankan oleh Alice. Dan Stella di sini ingin mendapatkan perhatian Iki, malah bertindak berlebihan hingga semua orang merasa Stella terlalu barbar gitu. Di sisi lain terdapat penjahat yang datang ke pusat pengawas dan mengambil alih keamanan di sini. Iki di sini juga berterima kasih kepada Alice karena sudah bisa akrab dengan Shizuku yang biasanya tertutup dengan orang lain. Tidak lama dari itu, muncul penjahat yang mendekat dan menembak ke segala arah. Untungnya, Iki di sini selamat berkat kemampuan Alice yang bisa memanipulasi bayangan dengan device-nya yang bernama Darkness Hermit. Setelah Iki mencari tahu bersama Alice, ternyata mall ini telah dirampok dan para pengawas sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh mereka. Stella dan Shizuku di sini ikut ditawan oleh para perampok. Kemudian, Shizuku berkata kalau dia mempunyai rencana, tetapi masih membutuhkan waktu. Namun, Stella di sini tidak tahan karena melihat seorang anak yang akan dibunuh. Selain itu, Iki di sini mendapatkan izin dari Bukepsek untuk menggunakan kekuatannya dan membantu para polisi meringkus para perampok yang mempunyai kekuatan blazer juga. Bos dari para perampok yang bernama Biso itu ternyata mengetahui identitas Stella dan berhasil memancing Stella untuk menyerang. Tetapi dengan kemampuan Judgment Ring milik Biso yang bisa menyerap dan memantulkan serangan, Stella pun akhirnya terluka oleh serangannya sendiri. Lalu, Biso di sini meminta Stella untuk bersujud sambil telanjang jika para sandera ingin selamat.
Karena tidak ingin membahayakan para sandera, akhirnya di sini Stella menuruti perkataan si Biso untuk menyelamatkan para sandera. Iki merasa sangat emosi, tetapi dihentikan oleh Alice karena Shizuku sedang melakukan persiapan. Namun, setelah Shizuku berhasil melindungi para sandera, Iki pun dengan gagah berani menerjang para musuh dengan kekuatan Itoshura. Para perampok yang lainnya pun berhasil disingkirkan oleh Stella. Walaupun ada perampok yang menyamar jadi sandera, tetapi dia berhasil dihentikan oleh siswa akademi lainnya yang bernama Kirihara. Dan ternyata lawan Iki selanjutnya dalam seleksi 7 bintang adalah Kirihara, di mana Iki pernah kabur dari pertarungan bertarung dengannya tahun lalu. Akhirnya kasus ini pun berhasil diselesaikan, walaupun yang mendapat pujian adalah Kirihara itu sendiri. Di sini Stella dapat memenangkan pertarungan pertamanya dengan mudah karena musuh kepanasan akibat sihir apinya Stella. Namun di sini Iki teringat kembali tentang masalahnya dengan Kirihara dulu. Ketika selesai mandi, Stella bersama Shizuku dan Alice didatangi Kagami Kusakabe dari grup surat kabar. Di sini, Alice dan Kagami merasa sangat cocok jika membahas tentang gosip terbaru. Setelah itu, Stella memuji Iki yang sedang mengamati setiap pertarungan Kirihara yang mempunyai kemampuan invisible. Stella di sini mengkhawatirkan Iki yang hanya bisa menyerang jarak dekat dan itu bisa membuat Iki kesusahan. Berbeda dengan Stella yang memiliki serangan area yang luas, Kirihara di sini pasti tidak akan berkutik di hadapan Stella. Iki yang sedang latihan didatangi oleh Alice dan Iki menceritakan tentang apa yang terjadi dahulu di mana Kirihara menargetkan Iki karena keluarga Kurogane ingin menyingkirkannya. Untungnya, Iki tidak termakan provokasi dan tidak dihukum. Tetapi Alice di sini memberikan saran kepada Iki kalau misalkan dia terlalu tabah sampai saat ini. Karena itu pula Iki akan mulai terbiasa disakiti dan masih bisa tersenyum. Sebagai teman, Alice di sini berharap ada seseorang yang bisa menyadarkan Iki dari situasi ini. Kemudian Iki di sini masih terbayang-bayang akan masa lalunya yang kelam. Dan di saat di lobi, Iki bertemu dengan loli yang bernama Saikyo Nene. Dia adalah seorang putri iblis dari KOK Top League yang datang menyapa Iki dan mengajaknya private class. Namun, dia malah langsung diseret oleh Bu Capsek karena Saikyo Sensei kabur dari kerjaannya sebagai komentator. Iki di sini pun menyetujui semua syarat dalam pertandingan ini walaupun akan membahayakan nyawanya. Hingga akhirnya pertandingan pertama Iki secara resmi dimulai. Antara Kirihara yang merupakan perwakilan Festival 7 Bintang tahun lalu melawan murid terlemah yang dianggap Worst One Kurogane Iki. Dan Kirihara di sini menggunakan kemampuannya yaitu area invisible. Walaupun awalnya Iki bisa menangkis serangannya, tetapi kali ini Iki dibuat babak belur oleh Kirihara dengan serangan yang tidak terlihatnya. Di sini Stella diberitahu oleh Alice kalau Iki kemungkinan terlalu gugup hingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Diketahui juga kalau Iki adalah murid tertinggal dan tidak akan bisa lulus jika dia tidak memenangkan turnamen 7 bintang ini sebagai syarat dari Ibu Capsek. Hingga semua murid menjadi mengetahuinya dan menganggap itu lelucon. Iki di sini dihina habis-habisan bukan hanya oleh Kirihara. Namun, satu akademi pun ikut mentertawakan kelemahan Iki. Karena sudah tidak tahan lagi orang yang disukainya dihina, akhirnya Stella pun memberikan dukungannya kepada Iki di hadapan semua orang yang menghinanya. Iki pun di sini akhirnya sadar dan menggunakan kekuatan aslinya. Sehingga Iki bisa mengetahui segala serangan Kirihara dari arah serangan dan nada bicaranya. Ini semua adalah teknik Iki yang telah disempurnakan dari teknik Blade Steel menjadi Perfect Vision. Jadi, Iki bisa membaca pikiran dan kemampuan lawannya dengan akurat. Di sini juga Kirihara mulai panik dan ketakutan karena kemampuannya berhasil dibaca. Hingga akhirnya, Iki berhasil memenangkan pertandingan resmi pertamanya ini karena Kirihara menyerah seperti pengecut.
Tetapi karena Iki telah menerima damage yang banyak dan memakai Itoshura, jadi dia pingsan dan dirawat di rumah sakit. Ketika telah sadar, di sini Iki malah menembak Stella. Walaupun tsundere, tapi Stella di sini mencium Iki sebagai tanda terima. Di sini, Shizuku merasa sedih karena kakaknya direbut oleh orang lain. Iki dan Stella pun membuat janji di mana mereka akan saling bertemu di final nanti. Setelah pertarungan pertamanya, Iki di sini mulai mendominasi semua pertarungannya hingga gelarnya pun berubah dari Worst One menjadi Another One. Di sisi lain, Stella di sini merasa kesal karena setelah jadian 2 minggu lalu, Iki malah bersikap biasa saja kepadanya. Saat di sekolah pun, Iki di sini mulai dibenci para laki-laki karena dia telah populer di kalangan wanita yang ingin diajari teknik pedang olehnya. Bahkan Stella pun di sini menjadi cemburu karena Iki terlalu baik kepada semua orang. Stella pun ingin meminta hal yang biasa dilakukan oleh orang pacaran, tetapi Iki malah turu. Sat! Besoknya, ketika Iki sedang melatih para wanita tentang pelatihan otot kaki, tiba-tiba dia diserang oleh kumpulan anak cowok yang merasa iri dan dengki karena Iki selalu dekat dengan para wanita. Namun, tanpa mengeluarkan blazer pun, Iki bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Akhirnya para berandalan itu meminta maaf dan minta diajari oleh Iki juga karena ingin kuat dan populer di kalangan wanita. Tidak lama dari itu pun, murid Iki malah semakin tambah banyak. Dan ketika Stella akan memberikan minuman, dia malah keduluan sama adiknya Iki sambil menggodanya. Stella pun masuk ke dalam mode tsundere dan ngambek ketika Iki tidak peka kalau Stella ingin diperhatikan juga. Sesampainya di rumah, Stella memainkan game simulasi kencan berdasarkan saran dari Alice karena pemeran utamanya mirip dengan wajah Iki. Dia pun menjadi ketagihan, tetapi Iki di sini datang dan mengagetkan Stella. Stella di sini masih ngambek karena Iki tidak mau melatihnya. Namun, Iki juga ingin mengajak Stella berenang bersama Shizuku dan para muridnya. Iki juga menjelaskan kalau Iki bukannya tidak mau melatih Stella, tetapi teknik pedangnya berbanding terbalik dengan Stella yang mungkin akan mempengaruhi teknik original Stella. Karena itu, Iki ingin Stella berkembang lebih jauh lagi dengan kekuatannya sendiri. Besoknya mereka pun akrab kembali dan pergi ke tempat renang bersama-sama. Para cowok berandalan sebelumnya di sini merasa senang setelah mengikuti Iki karena bisa melihat pemandangan yang aduhai. Tetapi Stella di sini merasa kesal kembali kepada Iki yang hanya fokus melatih para siswa tanpa meluangkan waktu berduaan dengannya. Di sini Shizuku juga merasa apakah cinta dari adik kepada kakaknya itu aneh atau tidak. Namun Alice memberikan jawaban kalau itu adalah cinta sejati dan Shizuku harus lebih terbuka lagi dengan Iki. Ketika Stella mencoba untuk melakukan latihan yang diajarkan Iki kepada para siswa, Stella di sini malah dikagetkan oleh Kagami yang malah curhat walaupun awal-awalnya malu. Karena hubungannya dengan Iki tidak ada perkembangan selama 2 minggu terakhir. Sehingga Kagami berkata kalau Stella harus mulai duluan bertindak dan lebih terbuka supaya Iki tidak pergi menjauh. Akhirnya di sini Iki datang setelah dipanggil oleh Kagami untuk menemui Stella. Di sini malah terjadi salah paham karena Stella mengira Iki mau putus dengannya. Namun akhirnya malah saling debat siapa yang paling menyukai satu sama lain. Dan akhirnya mereka sadar kalau keduanya tidak saling terbuka akan perasaannya masing-masing. Setelah itu mereka berbaikan dan akhirnya ciuman. Dan ketika dalam perjalanan pulang, lawan dari Iki dan Stella sudah ditentukan. Mereka pun akan melawan anggota OSIS dari sekolahnya. Tetapi baik Iki dan Stella di sini dapat dengan mudah melawan para anggota OSIS itu. Setelah pertarungan berakhir, Alice yang sudah penasaran sejak minggu lalu kalau ada orang yang mengikuti Iki, menanyakan langsung kepada Iki. Dan akhirnya kita bisa mengetahui wanita itu bernama Ayase Ayatsuji dari kelas 3, yang dari awal selalu mengamati Iki ketika memulai pelatihan dengan para siswa. Namun karena malu melihat laki-laki, jadi Ayase selalu menghindar dan memikirkan cara supaya bisa berbicara dengan Iki selama 1 minggu itu. Di sini Iki juga tahu kalau Ayase adalah seorang anak samurai terkenal yang selalu memenangkan pertandingan. Namun karena tidak bisa memakai blazer, jadi namanya kurang terkenal. Ketika Stella dan Shizuku menanyakan tujuan sebenarnya, karena setelah mengikuti Iki 1 minggu terakhir ini,
Di sini Ayase menjawab kalau dia ingin meminta saran dari Ikki tentang gaya berpedang Ayatsuji miliknya yang tidak ada kemajuan. Oke, besoknya Ikki berlatih langsung dengan Ayase untuk membantunya. Dan ternyata permasalahan Ayase di sini sudah diketahui oleh Ikki. Kemudian Ikki di sini membantu Ayase Senpai membetulkan kuda-kudanya dengan cara yang bikin iri. Diketahui juga kalau Ayase terlalu meniru gaya pedang ayahnya sehingga lupa kalau mereka itu beda jenis antara pria dan wanita. Jadi Ikki memberikan pijatan dan membuat Ayase mengingat titik yang dia betulkan. Karena jika sampai Ayase melenceng dari jalan pedang yang sudah dia pelajari, maka akan mustahil untuk kembali. Setelah selesai, akhirnya perbedaannya pun dapat terlihat lebih kuat. Namun di sini Stella dan Shizuku masih kesal karena Ikki lagi-lagi dekat dengan wanita. Ayase Senpai di sini sangat berterima kasih kepada Ikki dan meminta Ikki terus melatihnya karena dia harus lebih kuat lagi dan lolos ke seleksi festival 7 bintang. Saat di rumah, Stella yang merasa cemas kalau Ikki akan menyukai wanita lain pun langsung ditenangkan oleh Ikki-kun. Besoknya, Ayase Senpai mentraktir Ikki dan Stella karena sudah mengajari dia berlatih. Namun terdapat berandalan lain yang ternyata kenalan Ayase Senpai yang sepertinya berhubungan dengan keluarganya yang bernama Kuraudo. Hingga ketika Ikki menegur berandalan itu, Ikki pun di sini malah diajak gelut. Namun karena Ikki sudah berjanji kalau dia tidak akan menggunakan device-nya sebelum diizinkan, maka Ikki hanya bisa menerima ejekan mereka bahkan sampai diludahin coy. Stella yang marah pun dihentikan oleh Ikki sambil senyum. Dan ketika pelayan restoran akan menelepon keamanan, dia dihentikan oleh anggota OSIS lainnya yang kita lihat sebelumnya. Karena di sini Ikki tidak melawan, akhirnya mereka pun pergi sambil ngatain Ikki cupu. Ikki juga menjelaskan kalau orang itu kuat, jadi dia tidak bisa sembarangan diajak gelut begitu saja. Kalau Ikki mengeluarkan Itetsu, maka dia akan dikeluarkan juga. Selanjutnya Ikki didatangi oleh anggota OSIS yang bernama Utakata Misogi yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS di sekolahnya. Dan bendahara OSIS yang bernama Kanata Totokubara yang memuji tindakan Ikki dan menahan diri karena pembuat onar itu berasal dari Akademi Donro si Sword Eater yang bernama Kuraudo Kurashiki yang masuk 8 besar di turnamen 7 bintang tahun lalu. Ikki pun di sini disembuhkan lukanya oleh Misogi Senpai dan ketika pulang saat Ikki menawarkan bantuan sebagai teman kepada Ayase jika dia ada masalah, tetapi mereka dihentikan oleh notif yang masuk karena lawan Ikki selanjutnya adalah Ayase Senpai. Sejak diumumkan lawannya adalah Ikki, di sini Ayase Senpai tidak pernah datang lagi untuk latihan. Hingga akhirnya Ikki menerima pesan dari Ayase Senpai yang meminta Ikki untuk menemuinya dan berbicara 4 mata pada jam 3 pagi. Ikki pun yang bercerita kepada Alice mendapatkan peringatan kalau itu jelas-jelas perangkap. Tetapi di sini, Ikki akan tetap datang dan tidak akan gentar demi janjinya kepada Stella juga. Di sini, alasan Ayase memanggil Ikki adalah untuk memancing agar Ikki memakai Itoshura miliknya yang hanya bisa digunakan 1 hari 1 kali. Karena Ayase berpikiran harus memenangkan turnamen ini dengan cara apapun. Walaupun Ikki berkata kalau Ayase tahu tidak akan menang, tetapi dia harus bertarung sekuat tenaga. Namun Ayase di sini dengan yakin akan kemenangannya karena Ikki sudah menggunakan Itoshura setelah menyelamatkannya. Setelah itu, Ikki dibawa ke rumah sakit. Setelah semalam, Ikki tidak sadarkan diri di pelukan Stella yang menyangka Ikki akan memakai Itoshura mode malam hari anjay. Setelah Ikki siuman, Bu Kepsek mengajak Ikki untuk mengikutinya dan menceritakan tentang Ayase Senpai setelah Ikki bertanya kepadanya. Setelah itu Ikki mengetahui kalau ayah Ayase Senpai yang merupakan seorang last samurai ditantang oleh Kuraudo dari Akademi Donro si Sword Eater. Ayahnya Ayase pun kalah dan koma selama 2 tahun terakhir hingga saat ini. Ayase Senpai di sini mengingat kenangan pahit ketika dia kembali menantang Kuraudo untuk mengambil tanah bangunan dan dojonya kembali. Namun Ayase di sini malah direndahkan karena lemah. Karena itu pula, dia akan menghadapi si Kuraudo di festival 7 bintang. Walaupun tahu kalau Ikki di sini telah dipancing untuk menggunakan Itoshura oleh Ayase Senpai, tetapi Ikki tetap bertekad akan bertarung sekuat tenaga dengannya. Mereka pun mulai memasuki arena dan mengeluarkan senjata masing-masing yang ditonton oleh para murid.
Tepat setelah pertandingan dimulai, Iki langsung menerjang maju. Tetapi, Iki tiba-tiba tercabik oleh serangan yang dikeluarkan oleh Ayase Senpai, yang membuat semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang sudah terjadi. Karena informasi dari kekuatan Ayase Senpai masih belum banyak diketahui semua orang. Namun akhirnya Iki menyadari kalau ini adalah ranjau yang berupa tebasan yang telah dia persiapkan sebelum pertandingan dimulai. Cara mengaktifkannya yaitu dengan menciptakan pusaran angin di sekitarnya, maka target akan tercabik oleh angin tersebut. Serangan demi serangan pun dikeluarkan oleh Ayase Senpai hingga membuat Iki menerima banyak luka. Di sini Ayase Senpai berspekulasi kalau belum ada orang yang menyadari kecurangannya. Namun di sini Iki berhasil menangan salah satu serangan dari Ayase Senpai dengan pertahanan absolut miliknya. Ternyata Iki di sini sudah mengetahui kalau Ayase akan memakai kecurangan dan meminta Yuri-chan untuk membiarkan pertandingan ini tetap berlanjut walaupun Iki bisa menang dengan mudah jika dia melaporkan kecurangan ini. Tetapi Iki akan tetap melawan Ayase Senpai dengan kekuatannya dan tidak ingin memutuskan tali pertemanan dengan Ayase Senpai jika dia bisa menang dengan diskualifikasi. Lalu Iki pun menggunakan ceramah no jutsu yang ternyata tidak mempan. Karena Ayase berpikir kalau selama dia bisa menang, maka cara apapun akan dia lakukan. Tetapi karena itu pula kemampuan terbaik dari Ayase Senpai tidak bisa keluar, jadi Iki di sini akan memakai kekuatan penuhnya untuk menyadarkan harga diri Ayase Senpai. Iki di sini menggunakan Perfect Vision dan teknik pedang rahasia keempat yaitu Shinkiro. Lalu Iki berhasil menebas Ayase Senpai dengan device tiruan tanpa menggunakan Itosura. Walaupun tidak melukai Ayase Senpai, tetapi Ayase sudah tidak bisa bertarung lagi karena Ayase sudah membuang harga dirinya. Dan akhirnya, Iki memenangkan pertandingan ini sambil berkata akan membantu Ayase Senpai untuk merebut apa yang sudah direbut dari keluarga Ayatsuji untuk Ayase Senpai. Selanjutnya kita diperlihatkan masa lalu Ayase Senpai tentang ingatan dengan ayahnya yang merupakan last samurai dan menginginkan Ayase untuk tetap menjunjung tinggi harga diri dan membantu yang lemah. Ayahnya pun mengajarkan teknik rahasia keluarga Ayatsuji kepada Ayase Senpai karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tetapi karena 2 tahun lalu ayahnya sekarat, setelah kalah karena usia melawan Kuraudo yang selalu menantang sekolah lain dan perguruan secara tidak resmi. Jadi Ayase di sini kehilangan arah dan mulai membuang harga dirinya untuk membalas dendam kepada Kuraudo yang telah mengambil segalanya. Lalu Ayatsuji Senpai pun mendatangi kediamannya yang dulu bersama Iki dan Stella. Ternyata di sini Iki mengajak duel Kuraudo sebagai perwakilan dari pihak Ayatsuji. Setelah menghajar para bawahannya, akhirnya Kuraudo menerima ajakan dari Iki untuk bertarung karena mendapatkan izin dari perguruan yang resmi milik Ayatsuji. Di sini Iki sedikit kesulitan karena pedang milik Kuraudo yang bernama Orochimaru bisa berubah bentuk dan memanjang. Tetapi karena itu pula Iki berhasil menemukan titik cerah kenapa Kuraudo bisa memindahkan serangan dengan sangat cepat, di mana kecepatan refleksnya yaitu 0,05 detik yang dinamakan marginal counter, sedangkan Iki hanya bisa melakukan serangan paling cepat 0,1 detik. Di sini Iki terkena serangan dari Kuraudo karena hilang keseimbangan. Namun pertarungan pun menjadi lebih sengit di mana Iki menikmati pertarungan ini. Di sini Ayase Senpai mulai mengetahui setelah mengamati pertarungan Iki kalau ternyata ayahnya juga menikmati pertarungan dengan lawan yang kuat karena ayahnya adalah pendekar pedang juga yang telah jenuh dan pemikiran Ayase lah yang salah karena mengira kalau ayahnya telah terguncang. Di sini Iki yang semakin menikmati pertarungannya merasa sangat senang karena telah lama dia tidak bertarung dengan serius melawan sesama pendekar pedang. Hingga akhirnya Iki menunjukkan kekuatan penuhnya kepada Ayase untuk memenangkan pertarungan ini dengan menunjukkan jurus rahasia yang ingin ditunjukkan ayahnya kepada Kuraudo 2 tahun lalu. Jurus itu bernama Ten'i Muho. Akhirnya Iki di sini berhasil menebas terlebih dahulu Kuraudo dengan serangannya. Ini semua bisa dilakukan oleh Iki karena dia memiliki kemampuan Blade Steel dengan sekali lihat,
maka jurus lawannya bisa dia tiru. Dengan ini pertandingan pun berakhir dan tempat ini dikembalikan kembali kepada Ayase Senpai. Ayase Senpai pun berterima kasih dan akan menjadi lebih kuat lagi untuk menjadi penerus dari sosok Last Samurai, yaitu ayahnya. Dengan ini kasus Ayase Senpai berhasil diselesaikan. Selain itu, ayah Ayase juga telah berhasil bangun dari komanya. Lalu Bu Kepsek di sini mengundang Iki dan Stella untuk pergi ke kemah pelatihan akademi di Okutama untuk berlatih. Iki juga berhasil win streak sebanyak 12 kali di seleksi festival. Stella di sini sangat senang karena bisa berduaan pergi liburan selama 1 minggu bersama Iki. Namun, Shizuku merasa kesal karena dia tidak bisa mencegah kakaknya berduaan bersama Stella. Namun, Alice memberitahu kalau mungkin saja mereka tidak ke sana untuk romantis-romantisan. Dan Shizuku pun kembali ke kediamannya, yaitu keluarga Kurogane. Dan benar saja, ketika tiba di lokasi, mereka didatangi oleh anggota OSIS yang tujuannya ke sini adalah untuk membersihkan lokasi ini yang akan dipakai latihan oleh para siswa perwakilan di bulan depan bersama para OSIS yang lain. Selain ketua mereka yaitu Toka Todo yang sedang ada urusan. Setelah itu, Iki dan Stella yang telah selesai bersih-bersih, mereka pun berangkat ke air terjun yang sebelumnya mereka lihat dalam perjalanan. Namun ketika dalam perjalanan, Stella merasa lemas dan mengira dia hamil karena telah berciuman dengan Iki. Dan ternyata Stella mengalami demam dan masuk angin untuk pertama kalinya. Namun ketika akan Iki bawa ke penginapan, terjadi hujan sangat lebat. Untungnya mereka menemukan sebuah pondok di gunung dan beristirahat di sana. Karena pakaian mereka basah, jadi mereka melepas baju masing-masing yang mengingatkan Stella tentang pertemuan pertamanya dengan Iki. Namun, ternyata ada seseorang yang mengikuti dan mengawasi Iki dan Stella ketika mereka pergi. Di sini, jiwa muda Iki meronta-ronta menghadapi godaan yang sangat aduhai di depannya. Selain itu, Stella di sini malah pasrah saja karena Iki adalah pacarnya. Di sini, Iki juga diminta untuk melepas bra Stella yang merasa sesak. Tapi di sini iman Iki masih sangat kuat, pemirsa. Ya walaupun adiknya meronta-ronta, Iki pun meminta maaf kepada Stella. Namun di sini, Stella malah mengajaknya secara langsung, pemirsa. Tetapi lagi-lagi Iki tidak melakukannya karena nantinya dia tidak bisa dengan bangga menghadapi orang tuanya Stella. Selain itu, Iki juga ingin mengumumkan hubungan mereka ke semua orang tanpa disembunyikan. Stella di sini menghargai keputusan Iki dan berterima kasih. Namun, dia juga tetap merasa bersalah karena menjadi cewek yang ecchi. Di sisi lain, Shizuku bertemu dengan ayahnya yang merasa bangga dengan Shizuku yang telah memenangkan 12 pertandingan. Tetapi, Shizuku yang dari awal mulai membenci keluarganya mengatakan kalau kakaknya Iki juga berhasil sampai titik yang sama dengannya. Tetapi, ayahnya tidak mengucapkan selamat bangga terhadap Iki. Yang mana itu membuat Shizuku marah. Setelah itu kita diperlihatkan seorang om-om yang mengetahui keberadaan Kurogane Iki bersama Stella karena ada pengintai sebelumnya. Setelah itu, Iki diserang oleh golem yang menargetkan Stella. Namun setelah berhasil menebas golem itu, para golemnya malah terpecah dan semakin banyak. Selain itu, ketika dihancurkan, selalu balik lagi. Untungnya, ketika keadaan mulai terpojok, anggota OSIS pun membantu Iki dan Stella. Namun karena terus-terusan regenerasi, mereka pun tahu kalau ada seseorang Blazer yang mengendalikannya. Tetapi karena itu pula, seorang wanita menerjang dengan kekuatan petirnya yang sangat hebat. Bahkan dia bisa menebas benang yang terhubung langsung dengan pemilik Blazer tersebut. Wanita itu adalah ketua OSIS yang merupakan seorang semifinalis dari festival 7 bintang yang bernama Toka Todo. Selain itu, lawan selanjutnya dari Shizuku adalah Todo Senpai. Iki dan yang lain selain Shizuku berkumpul mengenai masalah sebelumnya. Karena pelaku penyerangan menggunakan golem itu belum ditemukan. Lalu di sini Iki juga merasa khawatir tentang Shizuku yang akan melawan ketua OSIS Todo Senpai yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun Shizuku juga di sini mempunyai peluang menang dengan pertahanan air ultra jernih miliknya yang tidak bisa ditembus bahkan oleh listrik sekalipun. Tepat sebelum pertarungan kita diperlihatkan masa lalu dari Shizuku yang selalu diberikan segalanya karena mempunyai kekuatan bakat. Namun hanya Iki saja yang bisa menegur Shizuku ketika salah. Karena itu pula, Shizuku yang sudah muak dengan keistimewaan dan kekuasaan,
akhirnya memutuskan untuk mengikuti kakaknya kemanapun. Lalu Stella mendatangi Shizuku yang telah selesai mandi dan memberikan semangat. Juga memberitahu kalau kakaknya khawatir tentangnya. Alice di sini memberitahu juga kalau mereka khawatir karena telah melihat langsung kekuatan dari Raiki dari Todo Senpai. Shizuku di sini juga akan berjuang untuk bisa menjadi lebih kuat lagi agar bisa menjaga kakaknya dan mengikutinya. Kemudian Shizuku bertekad akan menang dan membuktikan kekuatannya agar bisa diakui oleh kakaknya. Keduanya pun berada di panggung pertarungan sambil memanggil senjatanya masing-masing. Tetapi setelah dimulai, keduanya tidak ada yang menyerang duluan karena mereka tidak mau gegabah. Selain itu, teknik serangan Raikiri dari Todo Senpai juga sangat mematikan yang kecepatannya di luar nalar, sehingga Shizuku tidak bisa menyerang duluan dan mendekat dan akan dalam mode bertahan. Di sini Stella bertanya kenapa Todo Senpai bisa kalah saat festival 7 bintang. Ternyata yang mengalahkannya adalah pengguna tombak yang serangannya di luar jangkauan Todo Senpai. Lalu Shizuku di sini menyerang dengan spesialisasinya, yaitu sihir jarak jauh. Pertarungan pun menjadi sangat sengit satu sama lain dan inilah yang terjadi. Para penonton pun mulai memperbincangkan keduanya karena bertarung dengan baik dan seimbang. Tapi seimbang hanya dalam jarak jauh saja. Dan ketua OSIS pun menggunakan serangan yang sangat cepat sehingga tidak bisa diikuti oleh mata Shizuku. Tetapi untungnya dia berhasil mengelak dengan bunsinnya walaupun dia terluka. Dan terungkap juga kenapa Shizuku tidak bisa mengikutinya karena Todo Senpai menggunakan kemampuan yang mirip dengan Bu Loli Saikyo, yaitu Nukiashi. Di mana meskipun Shizuku bisa melihat, tetapi teknik Nukiashi dapat menyembunyikan alam bawah sadar lawannya hingga merasa kalau mereka sangat cepat dan tidak sadar. Bu Kepsek juga membenarkan karena Todo dan Ibu Saikyo memiliki guru yang sama, yaitu dewa perang yang bernama Tongo Torajiro. Bu Kepsek pun berkata kepada Iki kalau seharusnya Iki sudah tahu kalau Shizuku tidak bisa menang melawan Nukiashi. Tetapi di sini Shizuku menggunakan teknik rahasianya untuk bisa maju bersama kakaknya ke festival 7 bintang. Pertarungan pun menjadi lebih sengit setelah Stella menyemangati Shizuku. Tepat ketika serangan Shizuku akan mengenai Todo Senpai, dia dikalahkan dengan teknik Raikiri Todo Senpai. Di sini Iki juga melihat tekad dari Shizuku yang berjuang sangat keras walaupun hasilnya kalah. Di sini Shizuku ditenangkan oleh Alice setelah kalah dari pertandingan ini. Ternyata orang yang mengirim golem tempo hari adalah bawahan dari ayah Iki yang sedang merencanakan sesuatu lagi karena Shizuku telah kalah. Saat jalan-jalan sore bersama Iki, setelah yang berhasil memenangkan pertandingan ke-14-nya, kembali mengingatkan tentang janji mereka yang akan bertemu di final festival 7 bintang. Namun ketika mereka kiss, terdapat stalker yang memotret kegiatan mereka. Selanjutnya, Iki dan Stella dipanggil ke ruang OSIS, tetapi ketika masuk ruangan, malah dapat pemandangan ini. Kemudian, ketua OSIS di sini memperkenalkan diri dengan benar di hadapan Iki dan Stella. Tapi itunya loh, belum ditutup anjay. Ternyata di sini Iki diajak ke sebuah yayasan anak yang telah membesarkan Touka Senpai. Mereka bermain bersama anak-anak di sana, sedangkan Iki di sini membuat makanan. Diketahui juga kalau kemampuan Touka Senpai adalah reverse psych, di mana Touka Senpai bisa merasakan aliran listrik lawannya yang menuju ke otak untuk bertindak dan bisa membaca pikiran lawan dari itu. Sehingga baik perangkap atau serangan lawan bisa dia prediksi. Di sini juga, Iki sebenarnya telah menyadari kalau semakin pemandangan Touka Senpai blur, maka serangannya akan semakin akurat juga. Touka Senpai juga adalah sosok yang sangat dikagumi serta paling disayangi oleh yayasan ini karena selalu memperhatikan setiap anak yang bahkan bermasalah dengan orang tua mereka sendiri. Berkat itu pula anak-anak di sini bisa tersenyum dan bahagia bersama karena semua pasti akan menjadi orang hebat walaupun lahir kurang beruntung. Sesampainya di akademi, Iki dikejutkan berita tentang skandal dengan Stella yang sudah dianggap tamu dari negara ini.
Dan dalang dari semua ini adalah Akaza, si rubah licik dari Federasi Kesatria Sihir Internasional yang diberitahu oleh Bu Kepsek sebelumnya. Karena dia mulai mengincar Ikki setelah Shizuku kalah. Karena saat ini Akaza bekerja di bawah keluarga Kurogane, selain itu Akaza di sini juga membenci keberadaan Ikki dari dulu. Setelah itu Ikki diamankan dan akan dilakukan penyelidikan di bawah federasi yang Akaza pimpin. Di sana Ikki diinterogasi mengenai hubungannya dengan Stella. Mereka menuduh Ikki telah berbuat bejat terhadap Stella yang merupakan putri dari negara lain. Namun di sini Ikki juga memberikan pembelaan bahwa mereka saling mencintai, jadi tindakan mereka sama sekali tidak salah. Di sisi lain, isu gosip tentang Stella dan Ikki semakin menyebar di kalangan para siswa. Ibu Kepsek dan Bu Saikyo pun di sini membicarakan bahwa si Akaza itu akan melakukan segala cara agar Ikki tidak bisa masuk dalam turnamen 7 bintang. Karena baik federasi sekalipun tidak bisa mendiskualifikasi peserta, jadi dia melakukan cara kotor ini. Stella di sini merasa sangat kesepian dan hampa karena Ikki tidak kunjung pulang. Hari keempat Ikki dikurung, dia melakukan pertandingan di dalam federasi karena kebijakan Akaza. Stella sempat pesimis akan hubungannya bersama Ikki, tetapi Shizuku di sini langsung menyadarkan Stella dan mengatakan kalau Ikki sedang berjuang untuk hubungannya yang sangat berharga dengan Stella, walaupun di seluruh siswa dan media selalu menjelekkan Ikki. Di kurungan hari ke-8, Ikki berhasil memenangkan juga pertandingan ke-16-nya. Lalu Yuri-chan Sensei memberikan kertas kepada Ikki yang sudah terlihat sangat terpuruk oleh keadaan ini. Lalu, Ikki mulai bangkit lagi setelah mendapatkan secercah harapan dari Stella yang memberikan potongan rambutnya. Ibu Kepsek juga telah membantu Ikki agar dia bisa menemui ayahnya sendiri. Namun, yang terjadi adalah Ikki mulai kehilangan jati dirinya sendiri setelah diberi harapan oleh ayahnya yang mengakui keberadaan Ikki. Tetapi ayahnya mengatakan kalau Ikki yang tidak berbakat harusnya diam saja dan tidak harus berusaha. Karena orang lemah seperti Ikki tidak seharusnya berhasil melakukan sesuatu yang akan membuat federasi berselisih. Akhirnya, di sini Ikki menyadari kalau ayahnya tidak mengharapkan apapun kepada Ikki, sehingga dari awal Ikki memang tidak bisa terhubung dengan ayahnya ini. Hari demi hari Ikki melewati interogasi ini seperti di neraka dan kehampaan. Namun, dia masih tetap berhasil menang di semua pertandingan yang diadakan di sini. Hingga akhirnya di hari kurungan ke-17, Ikki akan melawan Todo Senpai yang dijuluki sebagai Raikiri. Penyelidikan ini pun telah diberhentikan sementara sehingga Ikki akan dibebaskan untuk bisa bertarung di arena yang telah dihadiri oleh media dan publik. Para siswa yang dekat dengan Ikki di sini saling memikirkan, terutama Stella. Dan jika Ikki bisa menang melawan Raikiri, maka dia akan dibebaskan. Namun jika Ikki kalah, dia harus menyerah menjadi kesatria sihir. Mental Ikki di sini sudah semakin memburuk dan Shizuku juga dipanggil oleh ketua OSIS yang menyarankan agar Ikki mundur dari pertandingan ini. Karena fisiknya pasti sangat kelelahan dan terluka dan mentalnya yang sangat down. Namun, ini bukanlah hal yang mudah untuk Shizuku putuskan. Walaupun begitu, jika sampai Ikki datang di pertandingan besok, Toka Senpai tidak akan menahan diri dan tetap akan bertarung sekuat tenaga. Hingga tiba di hari H penyeleksian terakhir untuk merebut tiket Festival 7 Bintang yang akan direbutkan oleh ke-6 siswa terbaik yang hari ini akan bertarung. Tetapi, pertandingan yang sangat dinantikan hingga akan live di Indosiar ini adalah pertarungan antara Ikki dan Toka Senpai, seorang semifinalis dari Festival 7 Bintang tahun lalu. Hingga saat ini yang bisa membuktikan ketidakbersalahan Ikki hanyalah kemenangan itu sendiri. Di sini, guru Torajiro dari Toka Senpai dan Ibu Saikyo juga datang untuk melihat pertarungan ini. Tetapi ternyata Ikki di sini harus berlari ke arena pertandingan karena ulah busuk Akaza. Jika Ikki tidak bisa datang dalam 15 menit, maka dia akan didiskualifikasi. Sepanjang perjalanan, Ikki diiringi oleh keraguan, tetapi dia melihat kobaran api cahaya dari Stella. Kemudian, dia dijemput oleh Shizuku dan semua orang yang dekat dengan Ikki selama di sekolah. Terutama Stella yang berhasil memenangkan tiket pertama. Hingga akhirnya jiwa si MC meronta-ronta dan bersemangat kembali. Kedua petarung mulai memasuki arena yang disaksikan oleh para media dan ribuan murid yang tertarik akan pertandingan ini. Selain itu, Alice juga berhasil memenangkan tiket 7 bintang. Toka Senpai dan Ikki juga akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menghargai semua orang yang telah mendukungnya. Keduanya menunjukkan tekad bertarung yang sangat luar biasa. Dan Ikki di sini akan mengerahkan segalanya dalam satu tebasan.
Toka Senpai juga akan menerima tantangan tersebut karena julukan Raikiri itu bukan hanya bualan semata, di mana jarak dekat adalah mutlak miliknya. Namun, yang memenangkan pertandingan kali ini adalah Kurogane Ikki yang berhasil melampaui batasan dari batasannya, hingga dijuluki sebagai iblis dan mirip dengan kakeknya yaitu Ryoma. Dengan ini Ikki juga berhasil menebas semua fitnah kepadanya. Si Akaza merasa sangat kesal, tetapi walaupun dia bertindak bodoh, setelah dapat menebasnya dan menemui Ikki, kemudian keduanya saling mengungkapkan cinta mereka masing-masing. Ikki di sini langsung melamar Stella di hadapan publik dan membuat Stella senang dan menerimanya. Di sisi lain, Kaisar Vermilion juga menghubungi ayah Ikki dan mengatakan kalau perselisihan orang dewasa tidak boleh dilibatkan oleh anak-anak mereka. Dan sudah sewajarnya bagi orang tua manapun menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berkat itu pula semua berita yang tidak benar terhadap Ikki dan Stella berhasil diberantas dan si Akaza sialan itu telah dipecat juga. Dan keenam peserta di sini akan menjadi perwakilan dari Festival 7 Bintang. Yang akan menjadi kapten dari perwakilan ini adalah Kurogane Ikki yang telah diserahkan oleh ketua OSIS Toka Senpai. Kemudian keempat sahabat ini pun berkumpul bahagia seperti sedia kala untuk menantikan pertarungan Festival 7 Bintang. Dengan ini pun season 1 berakhir. Sungguh perjuangan dari seorang anak yang hebat dari Ikki Kurogane yang sejak awal tidak diakui oleh keluarganya. Bahkan dihina satu akademi karena yang paling lemah. Hingga akhirnya dia berhasil bangkit dan mengalahkan yang terkuat di akademinya dengan kekuatan cinta dan melampaui batasannya sendiri. Mungkin segitu aja dulu alur cerita dari Rakudai Kissou no Cavalry season ke-1-nya. Jika kalian suka silahkan like dan subscribe untuk dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya dan adios.